wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala muridin yawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i Ya kecilin ya. wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bu Evi selaku Kepala Sekolah SDIT Nurul Hikmah, yang kami hormati Bu Ita, Pak Usman, dan Miss Nurul yang sudah hadir, selaku Wakil Kepala Sekolah SDIT Nurul Hikmah, yang saya hormati Bu Dahlia selaku partner saya di kelas 6 ini, dan tentunya ayah bunda wali murid kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan pertemuan wali murid untuk mensosialisasikan kegiatan program kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Baik, sebelum memulai acara pada hari ini, saya akan membacakan dulu susunan acaranya, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan informasi terkait program kelas dan juga informasi-informasi yang akan disampaikan untuk kegiatan pembelajaran dan kegiatan selama kelas ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penutupnya untuk doa dan foto bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka kegiatan pertemuan wali murid ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Bu Dahlia dipersilahkan untuk pemaparan materinya. Oke, baik Bu Gita, terima kasih atas waktunya. Saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk orang tua murid kelas 6A dan 6B. Terima kasih untuk Pak Usman dan Bu Ita yang sudah bersedia hadir di Zoom meeting hari ini dalam pertemuan wali murid untuk memaparkan program kelas serta info-info tambahan khususnya untuk kelas 6 yang berbeda dengan kelas 5 dan kelas-kelas sebelumnya ya. Jadi ada spesial kalau untuk kelas 6. Ya Bu Ita ya. Oke, mulai aja. Izin share screen untuk hari ini ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terlihat ibu-ibu? Ya, Bu. Terlihat, alhamdulillah. Saya besarkan. Pertemuan wali murid kelas 6 akan dilaksanakan hari ini ya. Hari Selasa 27 Juli 2021 pukul 4 hingga pukul 5 atau hingga selesai. Yang pertama agenda acaranya seperti yang tadi Bu Gita sampaikan. Yang pertama itu pembukaan, perkenalan guru, penjelasan program kelas, dan info terkait. Yang terakhir penutup atau doa, serta dokumentasi. Oke, ibu-ibu mungkin sudah paham, mungkin sudah kenal ya. Bukan sudah kenal lagi, sudah sering ngobrol. Dengan guru-guru kelas 6 yang tahun ini, tahun 2022 akan melaksanakan amanahnya selama setahun ke depan. Kami minta doanya ibu-ibu agar kelas 6 tahun ini, angkatan ini bisa mendapatkan hasil yang optimal, baik itu ujian sekolah ataupun sekolah lanjutan nanti. Ya, ibu-ibu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, untuk guru kelas 6A, saya sendiri, Bu Dahlia, kemudian guru kelas 6B, ada Bu Gita, Nurmala Sagita Suryadi. Ini usianya kami terpaut 10 tahun, ibu-ibu. Namun insya Allah kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk guru PAI dan Bahasa Arab ada Pak Usman. Usman udah hadir, makasih Pak Usman. Ya, hadir Bu. Ada Bu Ita untuk guru IPA. Terima kasih Bu Ita. Kemudian guru bahasa Inggris Miss Nurul, guru PJOK Pario, sedangkan guru TIK
Hairul Umam. Kemarin sempat ada yang nanya di grup kelas 6A. TIK itu apa sih Bu Dahlia gitu ya? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Seminggu sekali atau sepekan sekali hadir oleh Pak Umam pengajarnya. Kemudian yang terakhir ada tim guru T2Ki, ada Pak Tarjo, Pak Usman, Bu Jubaidah, dan Bu Sunarti. Lanjut. Nah, ini adalah kalender pendidikan kecil-kecil ya Ibu-ibu. Namun karena memang sudah harus disampaikan, maka akan saya sampaikan. Kemudian PPT-nya nanti insya Allah saya share, jadi ibu-ibu bisa lihat diperbesar gitu ya. Ini adalah kalender pendidikan tahun 2021-2022. Nah, kita mulainya di bulan Juli, kemarin tanggal 12 ada MPLS. Nanti buat gambarannya. Coba di-mute semuanya ibu-ibu. Maaf, kedengaran teman-teman saya berbicara. Kemudian untuk PTS insya Allah itu hadir di bulan September ini. Terlihat ibu-ibu? Terlihat? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, baik. Insya Allah untuk PTS hadir di tanggal 20 September hingga 24 September 2021. Ini saya jelaskan yang penting-penting aja ya. Kemudian di bulan Desember itu tanggal 6 Desember hingga 10 Desember ada PAS. Penilaian akhir semester. Jadi untuk semester 1 itu yang harus kita ingat bahwa nanti bulan September itu ada PTS dipersiapkan ya. Untuk Ananda baik itu guru-gurunya juga seperti itu. Ini kalender pendidikan. Lanjut, saya memaparkan mengenai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Untuk kelas 6 ini, bentar. Untuk kelas 6 ada agama 85, PPKN 85, bahasa Indonesia 85, matematika 79, IPA 85, IPS 81, SBDP 85, PJOK 80, bahasa Inggris dan bahasa Arab 75, TIK atau komputer 75, T2Ki 75. Jadi kriteria ketuntasan minimal atau KKM ini nilai standar atau nilai yang harus siswa-siswi kelas 6 capai seperti itu nilainya. Jadi memang lebih besar ketimbang kelas 1 hingga kelas 5, karena kelas 6 ini nanti di ujungnya kita akan nilai rapotnya akan dilanjutkan untuk SMP. Jadi mau tidak mau nilainya harus besar, biar yang nanti SMP-nya mau negeri, insya Allah mudah-mudahan bisa diterima. Seperti itu ya. Lanjut. Untuk peraturan, jadi peraturan ini kemarin kita sudah menyampaikan ke anak-anak, namun saya pikir dan Bu Gita pikir harus disampaikan juga kepada wali murid sehingga bisa diawasi dengan baik anak-anaknya saat PJJ. Yang pertama, absensi siswa dimulai jam 6.30 hingga pukul 7 dalam bentuk Google Form di kelas virtual, dan apabila siswa berhalangan hadir dalam PJJ, segera memberi kabar kepada wali kelas. Jika tidak ada kabar, maka dianggap alpa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa mengisi absensi kembali setiap memulai mata pelajaran berikutnya. Jadi absensi itu 2 kali gitu ya, di pagi hari dan di saat mulai mata pelajaran. Misalnya nanti PAI berarti ada absen lagi, bahasa Indonesia ada absen lagi, matematika, IPA dan sebagainya ada absen lagi. Jadi harusnya di awal sudah absen sampai akhir mata pelajaran mereka mengikuti dengan baik. Jangan bolong-bolong gitu ya Ibu-ibu ya. Saya di pagi dia ada, di bahasa Indonesia ada, di matematika nggak ada, di PAI ada, di IPA nggak ada gitu. Jadi kalau awalnya hadir berarti harus terakhirnya sampai hadir. Sama seperti kelas pada umumnya gitu ya. Jadi kalau hadir di pagi sampai pulang dia hadir. Kecuali kalau sakit atau izin silakan hubungi guru kelasnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga,
Iya. Yang ketiga, siswa hadir tepat waktu di ruang Zoom dan mengucapkan salam ketika masuk ruang Zoom. Yang keempat, kegiatan belajar dimulai pukul 7 hingga pukul 11.30 dan siswa harus aktif di WAG atau Zoom. Orang tua hanya boleh memantau saja. Jadi dipantau, orang tua hanya memantau siswa yang aktif dalam WAG dan Zoom. Kemudian yang kelima, siswa memakai seragam saat PJJ sesuai ketentuan sekolah dan mengirimkan foto PJJ sesuai ketentuan wali kelas. Yang keenam, siswa melakukan pembiasaan sholat duha dan tadarus Quran T2Ki dan mengirim foto kegiatan ibadah ke guru agama untuk bisa dibuatkan kolase kegiatan ibadah. Insya Allah ini akan aktif di bulan Agustus awal. Kemudian nomor 7, siswa telah menyiapkan perlengkapan PJJ sebelum kegiatan PJJ dimulai. Yang kedelapan, siswa meminta izin kepada guru jika hendak meninggalkan ruang Zoom. Yang kesembilan, siswa menyalakan kamera dan mematikan mikrofon saat Zoom berlangsung, kecuali saat giliran untuk berbicara. Jadi ketika di kelas virtual, hendaknya atau harusnya semua menyalakan video, ibu-ibu. Jadi nggak enak kan ya kalau ketika kita ngajar, hitam warnanya. Jadi Bu Dahlia dan guru-guru kelas 6 lain kan kalau lagi ngajar terus kameranya mati, kita nggak bisa natep anak-anak apa yang dilakukannya dan sebagainya gitu ya. Jadi harus menyalakan kamera tapi dimatikan mikrofonnya. Namun ketika gurunya bertanya, silakan dinyalakan mikrofonnya. Seperti itu. Kemudian ke-10, siswa berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan PJJ. Ke-11, siswa mengikuti kegiatan PJJ dengan tertib dan berbahasa yang santun. 12, siswa harus menghargai dan bersahabat dengan semua teman. Ke-13, tidak diperkenankan makan dan minum selama kegiatan PJJ berlangsung kecuali dengan seizin guru pengajarnya. Kemudian yang ke-14, siswa mengangkat tangan jika ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu kepada guru. Ke-15, siswa tidak diperkenankan mengerjakan tugas yang lain selain pelajaran yang sedang berlangsung saat itu agar lebih fokus. Terakhir yang ke-16, siswa mengirimkan tugas kepada guru tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Yang nomor 16 kita tekankan kembali bahwa tugas itu sebetulnya kalau saya untuk bahasa Indonesia, mungkin yang lain sama ya. Saat Zoom berlangsung, tugas itu sebetulnya udah selesai. Jadi Zoom-nya berakhir, tugasnya berakhir, tinggal foto doang gitu ya. Jadi kalau mengikuti Zoom dari awal hingga akhir dengan baik, insya Allah tidak ada tugas atau tidak ada PR. Tidak ada tumpukan-tumpukan tugas. Karena di Zoom itu kita lanjut mengerjakan tugas sampai selesai. Seperti itu. Mungkin guru yang lain hampir sama ya, atau ada yang berbeda, nanti disampaikan. Nah, yang ini adalah program kelas. Program kelas, nama kegiatannya yang pertama itu ada PTS, tema 1 sampai dengan tema 3, jadi semua mapel di tanggal 20 hingga 24 September, PJ-nya semua guru. Kemudian yang kedua ada virtual tour kebun aloe vera dan pembuatan hand sanitizer. Ini mata pelajarannya tematik atau IPA ya, tema 4, globalisasi, insya Allah hadir di bulan September 2021. Kemudian PJ-nya narasumber. Yang ketiga, fun cooking di tema 5, wirausaha, adanya di bulan Oktober 2021. PJ-nya guru kelas masing-masing. Yang keempat, orang tua mengajar di pelajaran tematik, tema 6, di bulan November 2021. Dan PJ-nya narasumber. Jadi bentuknya berbagi cerita aja gitu ya, bukan orang tua mengajar. Kemudian nomor 5, jurnal pembiasaan. Ini adanya di bulan Agustus hingga Mei. Ini 2022 ya, Ibu-ibu. Agustus 2021 hingga Mei 2022. Guru kelas masing-masing. Diisi mandiri, seperti setiap hari. Kemudian yang keenam, ada saum sunnah Senin Kamis, pendidikan agama Islam. Di bulan Agustus hingga Mei 2022. PJ-nya Pak Usman ya Pak. Yang ketujuh, PAS. Tema 1 hingga tema 6, ada di 6 sampai 10 Desember. Kemudian ada NH Award. Jadi NH Award itu kalau untuk anak-anak ada kategori-kategorinya, baik itu yang rajin, mengumpulkan tugas dengan baik, kemudian berprestasi dan sebagainya. Yang terakhir ada Iftar Jama'i. Buka puasa bersama untuk saum sunnah, pendidikan agama Islam, adanya di Agustus 2021 hingga Mei 2022. Sebulan sekali dimulai tanggal
10 Muharram. 10 Muharram itu adanya di bulan Agustus tanggal berapa ya Pak Usman ya? Ya, nanti diinfokan kembali ya. Baik, untuk program kelas, barangkali Bu Ita dan Pak Usman bisa menambahkan, Bu Ita. Untuk program kelas sepertinya udah penuh ya Bu Dahlia, apalagi kelas 6 nih. Jangan ditambah-tambah lagi Bu Dahlia. Bebannya berat. Betul. Iya. Pak Usman ada tambahan, Pak Usman? Ya, Bu Dahlia, mungkin terima kasih waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gita, sehat Bu Gita ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Gita, Bu Dahlia, serta wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya bersama Bu Gita dan Bu Dahlia dan Bu Ita ini 2 tahun yang lalu. Dan sekarang di kelas 6 sama anak-anak kita di tahun 2021-2022. Mungkin ini saya hanya mengingatkan aja Bu Dahlia dan Bu Gita serta wali murid. Tentunya nanti pelajaran agama ini biasanya itu sedikit kurang perhatian Bu Dahlia ya, terutama nanti begitu nanti ada ujian praktek baru tuh pada gerabak-gerubuk gitu ya pengalaman yang sudah. Jadi, awal pertemuan di sini ini mungkin saya untuk menghimbau minta tolong bantuan dan kerjasamanya. Insya Allah juga nanti akan kita berikan materi. Nanti di akhir semester 2 itu akan ada ujian praktek. Di antaranya praktek sholat wajib, kemudian praktek sholat jenazah, praktek wudhu, doa sehari-hari, kemudian hafalan hadis. Insya Allah nanti materi akan kita berikan, ya, udah akan kita informasikan materi apa saja yang akan diujikan nanti di semester kedua. Kemudian minta bantuan juga, minta tolong dibantu kita sebagai guru T2Ki, saya mewakili dari Pak Tarjo, kemudian Bu Jubaida dan Bu Sunarti, itu nanti untuk T2Ki minimal kelas 6 ini adalah 1 juz, itu minimal. Nah, alhamdulillah banyak dari teman-teman kelas 6 ini sudah ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, dan bahkan ada yang masuk 6 juz. Ya, alhamdulillah kalau kemarin itu ada 12 juz, nah mungkin tahun ini mudah-mudahan bisa lebih dari 6 atau 7 juz. Ya, jadi saya sebagai guru T2Ki dan mewakili teman-teman T2Ki untuk diperhatikan juga murojaahnya. Karena tantangan berat tahun ini adalah T2Ki di jam 1 siang sampai jam 2. Di mana mungkin anak-anak ini saatnya udah lelah, sudah capek, saatnya siang, tapi tetap insya Allah dari yang sudah saya laksanakan itu anak-anak tetap semangat. Mungkin itu aja sih Bu Dahlia, tambahan dari saya. Harapannya nanti kelas 6 di sini benar-benar memiliki ataupun mempunyai hafalan yang bagus. Amin. Kemudian hafalannya juga sangat sudah mutkin dan baca Al-Qur'annya sudah tartil. Amin. Jadi ini PR buat saya, kelas 6 tidak ada lagi yang bacanya terbata-bata. Mungkin nanti akan saya cari nih, siapa yang kiranya masih terbata-bata baca Al-Qur'annya, akan saya siapkan waktu untuk tambahan Bu Dahlia, Bu Gita. Ya, Bu Gita, mohon izin juga, karena tahun ini tidak ada lagi kelas 6 yang baca Al-Qur'annya terbata-bata. Jadi sudah baca Al-Qur'annya itu sudah lancar, tartil, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, insya Allah nanti itu PR buat saya, bagaimana untuk anak-anak tidak ada lagi yang tidak lancar dalam membaca Al-Quran. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda dan Pak Usman. Jadi ini seperti yang Pak Usman bilang, T2Ki adanya di pukul 1 hingga pukul 2. Jadi banyak anak yang tadinya di awal paginya itu sudah PJJ dengan baik, kemudian di siangnya ngantuk dan sebagainya, akhirnya tidak ikut
T2Ki. Bu Dalia dan Bu Gita harap semuanya hadir di awal sampai akhir. Jadi ingat bahwa T2Ki itu bukan anak bawang ya Pak Usman ya. Bukan anak bawang, justru dia adalah tonggak utamanya. Jadi Betul. ya, jadi ibaratnya kalau kita mengejar akhirat, saya selalu bilang ke anak-anak, kalau kita mengejar akhirat, dunia akan ikut. Seperti kalau kita beli air, ya, kalau kita beli air udah pasti dapat gelasnya. Tapi beda kalau kita beli gelas, belum tentu dapat airnya. Sama seperti itu, T2Ki juga kayak gitu. Saya selalu bilang seperti itu ke anak-anak. Mudah-mudahan untuk kelas 6 sampai akhir pun tetap semangat dalam melaksanakan murojaah dan hafalan-hafalan surat di Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Lanjut, ibu-ibu. Program kelas sudah. Kemudian ada info tambahan. Info tambahan, sekedar ibu-ibu kelas 6A dan 6B tahu bahwa kelas 6 itu untuk pembelajaran di kelas 6 siswa harus menguasai 9 tema dalam satu semester. Jadi buku yang banyak itu yang kemarin diberikan oleh Bu Ade ke ibu-ibu itu hanya kita pelajari di semester 1. Untuk semester 2 itu fokusnya pendalaman materi dan latihan-latihan soal. Jadi ketika di semester 1 sudah selesai 9 tema, insya Allah nanti semester 2-nya kita fokuskan ke latihan soal. Karena bulan Maret atau Februari akhir itu sudah ujian praktek. Ketika sudah ujian praktek berarti pembelajaran untuk tema seperti tematik dan sebagainya itu sudah selesai. Jadi kelas 6 itu memang lebih singkat waktunya ya Bu Ita ya. Lebih singkat waktunya pembelajarannya. Jadi di semester 1 kita gaskan katanya Bu Gita. Digaskan. Ya, jadi kalau yang kemarin habis MPLS masih perkenalan kelas 1 hingga kelas 5, kalau untuk kelas 6 mungkin langsung belajar seperti itu. Kami juga sudah menginfokan ke anak-anak agar anak-anak mempersiapkan bahwa materi kelas 6 itu berbeda dengan materi kelas-kelas sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada kegiatan pendalaman materi yang dilakukan 2 kali dalam sepekan. Nanti bergantian, ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan ada Bu Ita. Bahasa Indonesia saya, Bu Gita matematika, dan Bu Ita IPA ya Bu Ita insya Allah. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana PJJ. Jadi ada titipan atau amanah dari Miss Nurul. Miss Nurul tidak bisa hadir. Sarana dan prasarana PJJ maksudnya adalah kami mewajibkan ya, bukan mewajibkan. Maksudnya kan PJJ ini memang bergantung dengan gadget, baik itu HP maupun laptop. Boleh HP, boleh laptop begitu ya. Jadi misalnya kameranya yang bermasalah, silakan dibetulkan gitu ya. Kemudian mikrofonnya kurang besar suaranya, silakan diberikan solusi yang terbaik buat anak-anak. Jadi itu adalah kan memang penunjang untuk keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Jadi mau nggak mau kita sebagai orang tua ya memprasaranai atau memfasilitasi anak-anak kita dengan HP atau laptop yang bisa menunjang pembelajaran jarak jauh. Seperti itu ibu-ibu. Jadi kan apalagi nanti di semester 2 itu kan ada ujian. Jadi ujian ini memang kalau di dinas, ketentuan dinas, ujian harus menyalakan video. Nah, kalau memangnya rusak, jadi bagaimana ya? Mau nggak mau kita sebagai orang tua harus memfasilitasi anak-anak kita dengan gadget yang baik gitu ya, yang berfungsi dengan baik. Kemudian yang keempat, ada akte kelahiran dan KK DKI Jakarta bagi yang berminat akan masuk sekolah lanjutan negeri. Nanti di semester 2 atau di akhir pembelajaran kita akan ada PPDB kalau yang berminat untuk melanjutkan sekolah lanjutan negeri itu salah satu syaratnya adalah memiliki KK DKI jika mau sekolah di DKI. Mungkin barangkali kalau yang belum memiliki KK DKI, mulai dari sekarang boleh diurus ke kelurahan dan sebagainya. Jadi kalau tidak memiliki KK DKI, seperti tahun lalu, itu ada satu anak kita yang kakaknya Jawa Timur ya, Bu Ita ya? Iya. Ya, terkendala gitu ya. Padahal nilainya
bagus, kemudian prestasinya juga alhamdulillah bagus, tapi karena dia tidak memiliki KKDKI maka terganjal administrasi seperti itu. Jadi kalau yang mau sekolah lanjutan negeri, mulai dari sekarang silakan persiapkan KK dan akte kelahirannya dengan baik. Seperti itu. Oke. Selesai sudah materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga ibu-ibu paham apa yang saya bicarakan. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita dan anak-anak kita. Amin. Semoga Allah berikan kesehatan juga untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Dahlia, Bu Ita, dan Pak Usman yang sudah memberikan penjelasan ya, pemaparan terkait kegiatan kelas 6 selama 1 tahun ke depan ini. Nah, agenda selanjutnya adalah kami persilahkan bagi para ayah bunda untuk bertanya jika ada informasi yang memang masih belum dipahami. Silakan. Adakah yang ingin bertanya, ayah bunda? Insya Allah sudah jelas ya Bu Dahlia. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan udah jelas. Iya. Jadi tambahan aja. Oh, baik. Ya. Iya. Boleh saya bertanya? Ya, silakan. Terima kasih untuk Bu Gita, Bu Dahlia, Pak Usman, serta Bu Ita dan para wali murid semuanya. Begini Bu Gita, Bu Dahlia, ini saya bertanya sebagai wali murid ya, terutama khususnya ke PAI nih Pak Usman, ya, ke pendidikan agama. Mungkin orang tua juga sama dengan saya ya, karena kan anak pasti guru menjadi gugu, menjadi tiruan. Apapun yang dilaksanakan, kata pak gurunya, kata bu gurunya, padahal mama papahnya juga lebih pandai dari guru-gurunya. Nah, berkenaan dengan ujian di akhir tahun, biasanya kan menumpuk tuh Pak Usman. Apalagi sekarang kan online ya, nggak offline maksudnya. Kalau offline kan biasanya sebagai guru kita selalu mendampingi, membimbing gitu kan dari 0 sampai berhasil. Ini kan kita lagi online nih, apalagi di kelas 6 itu semua materi agama kan diujikan. Jadi menurut saya bisa nggak gitu Bapak Guru atau Ibu Guru menyiapkan materi-materi yang akan diujikan ketika di akhir, jangan di semester 2 gitu. Dari sekarang nih dicicil nih, kira-kira apa sih praktek yang mau diujikan nanti agar si anak ini bisa mempersiapkan. Jadi tidak pusing, tidak bingung. Akhirnya kan kita suka berantem sama anak-anak untuk mempersiapkan materi. Misalnya kalau wudhunya itu bagaimana, terus misalnya kalau doa-doa itu doa apa saja. Jadi biar kita mencicil dari semester 1, jangan materinya di semester 2 akan diujikan di semester 2, karena permasalahannya kan kita sekarang online, bukan offline gitu kan. Kalau offline kan kita bisa minta bantuan ke pak gurunya gitu kan. Biasanya anak-anak lebih mendengar kepada apa yang dikatakan guru-gurunya. Jadi mungkin itu aja Pak Usman, karena kan banyak ya kayak hadis, kita kan nggak tahu tuh hadis berapa nanti yang diujikan, hadis apa saja. Terus doa hariannya juga apa saja, kita kan belum tahu. Jadi alangkah lebih baiknya materi agama pun berkesinambungan seperti materi umum, digaskan kata Bu Dahlia tadi. Semuanya serba digas, jadi di awal dipersiapkan agar kita sebagai orang tua bisa mempersiapkan diri, apalagi yang putra-putrinya laki-laki Bu ya. Kalau cara belajar laki-laki beda dengan perempuan. Mungkin itu aja Pak Usman, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Bu Imas untuk pertanyaan dan sarannya ya. Pak Usman mau menanggapi Pak?
Iya, Silakan. baik. Terima kasih Bu Gita, Bu Imas, terima kasih. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah memang ini sudah menjadi program kita berkaitan dengan ujian praktek kelas 6. Nah, makanya tadi di awal juga sudah saya sampaikan, insya Allah kita selalu mengevaluasi dari program-program kemarin, dan kelas 6 yang kemarin pun tamatannya tamatan online. Insya Allah ya. Nah, jadi kita selalu berusaha untuk mengevaluasi. Nah, makanya di tahun ini juga makanya untuk kita memaksimalkan terutama dalam baca Al-Qur'an, anak-anak kita juga harus sudah lebih baik. Kemudian hafalan dan bahkan insya Allah materi-materi yang akan diujikan pada ujian praktek di semester 2 itu akan kami informasikan, khususnya untuk saya informasikan di semester 1. Ya, jadi dari jauh-jauh hari karena memang betul kata Bu Imas itu memang untuk PAI cukup banyak dan ya nanti pengujinya juga bukan saya gitu ya. Jadi memang harus dipersiapkan dari praktek wudhu, kemudian praktek sholat jenazah, dan saya harap nanti anak-anak kita yang menjadi ketika mama papahnya itu yang sudah kalau seandainya dipanggil Allah terlebih dahulu, maka anaknya wajib yang laki-laki harus menjadi seorang imam. Ya, makanya nanti di semester 2 itu ada ujian praktek dan doa-doanya pun insya Allah akan kita tentukan. Jadi mana yang doa-doa yang akan kita ujikan di akhirnya. Karena begitu Bu, saya selalu bilang sama anak-anak, itu selalu kita ingatkan, orang tua adalah segala-galanya. Maka kita ciptakan sebagai birrul walidain. Dan yang anak laki harus dan wajib bisa menjadi seorang imam. Tentunya untuk menjadi seorang imam, dia harus memiliki syarat dalam bacaan Al-Quran, terutama dalam surat Al-Fatihahnya. Nah, itulah yang selalu saya tanamkan kepada anak-anak semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua diberikan kekuatan kesabaran ya Bu ya. Amin. Ya, mohon doanya Bu. Mohon doa buat kita semua guru-guru SDIT Nurul Hikmah yang saat ini memang sedang memaksimalkan karena belajar online ini cukup luar biasa gitu ya. Terutama di siang hari bagaimana kita mengkondisikan anak-anak tetap semangat dalam belajar. Ya, karena memang jujur semua kendala pasti sama kita rasakan anak-anak kita itu dalam belajar online. Tapi ini tidak menjadi halangan buat kita untuk menjadikan anak-anak lebih baik, terutama dari segi keimanan, keilmuan itu yang kita cari. Insya Allah kita juga nanti akan kita informasikan. Jadi mungkin itu Bu Imas ya. Jadi insya Allah nanti akan saya buat modul ataupun buku yang insya Allah nanti akan dibagikan ke anak-anak semuanya supaya dipersiapkan dari semester 1. Ya, insya Allah akan kita buat terutama untuk pelajaran agama. Dan insya Allah kita selalu evaluasi dan bacaan-bacaan apa saja yang kita pakai. Karena nanti mungkin Bu untuk PAI, ya untuk PAI prakteknya mungkin ada sebagian yang khilafiyah. Jadi di sini saya tidak akan memperuncing khilafiyah. Ya, nanti kalau sekiranya ada bacaan takbiratul ikhramnya ada perbedaan, ya mungkin nanti akan saya seragamkan. Ya. Jadi SDIT Nurul Hikmah tidak memperuncing masalah khilafiyah, tetapi kita selalu memakai ahlus sunnah wal jamaah. Untuk sholat, sebagaimana Rasulullah menyatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lihatlah aku sholat. Itulah yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi mungkin nanti kalau ada, ini bacaannya tidak seperti ini bacaan tidak seperti ini. Nah, ini memang kita tidak tidak memperuncing. Artinya kita coba memformulasikan supaya bacaan-bacaan itu yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak pernah memperuncing. Dan bahkan ada anak, ya hari itu Pak, kata umi saya tidak begini bacaannya. Nah ya, artinya perbedaan-perbedaan itu tidak kita ajarkan kepada anak-anak. Nah anak-anak hanya kita kasih pemahaman, ini loh bacaannya, ini bacaannya, monggo dipakai yang mana. Tetapi tentunya dari sekolah mempunyai standar. Artinya standar ini yang memang kita coba tidak ada khilafiyahnya. Memang kalau agama ini Bu, itu banyak khilafiyah.
Ya, jadi di awal pertemuan ini juga terima kasih diingatkan, saya juga mencoba untuk tidak memperuncing khilafiyah, tetapi dasarnya tetap Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah kita selalu menggunakan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dihimbau, diharap mungkin nanti kalau ada perbedaan-perbedaan diberikan pemahaman ke anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita menyalahkan pendapat orang lain. Nah, itu yang saya hindarkan. Jadi tetap kita menghormati orang yang berbeda pandangan sama kita, tetapi kita hanya mencari titik temunya. Ya, itulah Islam adalah rahmatan lil alamin, berbeda pandangan, berbeda pendapat, tetapi satu keyakinan dan satu akidah yang memang harus kita jaga. Jangan sampai dengan perbedaan pemahaman itu akan menjadi pecah belah. Nah, ini yang selalu saya tanamkan kepada anak-anak semua. Ya, insya Allah nanti setelah kelas 6 mereka akan berhadapan dengan masyarakat langsung. Tentunya mereka sudah mempunyai dasar dan fondasi yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini aja Bu Gita, Bu Imas. Oke, terima kasih Pak Usman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Usman atas penjelasannya yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa pahami sama-sama ya. Baik, ada lagi? Ayah Bunda ingin bertanya sebelum kita tutup? Bun, bertanya Bun, kelas 6 Bun. Bu Gita, sekiranya Ya, tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya deh. Anak-anak minta. Bingung, Bu Ita mau nanya apa? Bingung ya? Baik, kalau bingung, biar nggak bingung, saya makin bingung kan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semuanya yang saya hormati, mungkin saya di pelajaran IPA nih ya, mungkin Bunda udah dengar deh berapa kali saya ngajar. Ini berkaitan dengan saya sebagai guru IPA ya. Mohon izin dari sekarang, sepertinya anak-anak kalau di pelajaran saya, ya insya Allah sih guru yang lain akan sama. Mungkin akan saya lebih disiplinkan, terutama ya mengenai kamera. Meskipun sudah ada peraturan juga videonya juga harus dibuka, kecuali yang sudah WA Bu Ita, aku kameranya lagi error. Oke, baik, nah gitu loh. Ya tadi seperti tadi Bu Dahlia bilang, tolong lebih diperhatikan dengan yang lebih baik lagi. Gitu. Kami juga mohon dukungannya kepada bunda-bunda semuanya, agar kami juga lebih cepat ngegasnya nih. Karena ya bagaimana juga kita ngerasain ya Bu Dahlia ya, offline dengan online tuh saya lebih pilih offline sebenarnya. Kalau untuk ngajar IPA agak susah. Anak-anak itu ya namanya mereka belajar online pastinya lebih apa ya, kasihan sebenarnya sih ya, sama dengan kita guru bingung cara ngajarnya bagaimana yang ini ya, dengan video dengan segala macam kami sudah usahakan. Kemudian mungkin di IPA nih seperti tadi, wah kata anak-anak ini diapain Bu? Saya memang suruh buat mind mapping. Ada buku catatan IPA sendiri buat mind mapping dicatat. Zaman udah canggih pakai nyatet lagi katanya gitu kan. Ada yang begitu bilangnya. Betul udah canggih. Tapi tidak kita pungkiri ya, dengan membuat mind mapping, dia nonton video, dia mencatat, insya Allah perlahan-lahan akan masuk. Dan karena 9 tema ya Bu Dahlia ya? Ya, betul. Lumayan. Ditambah lagi dengan materi kelas 5, tambah lumayan lagi tuh IPA. Dan materi kelas 5, IPA itu yang kelas 5, ya kelas 5 lah yang paling terberat ya, menurut saya, karena di situ segala IPA itu agak lumayan di kelas 5. Saya mohon dukungan dari bunda-bunda, karena setiap saya share video itu, anak-anak pasti akan saya suruh untuk membuat mind mapping-nya. Dan di buku IPA, buku catatan IPA. Nanti suatu saat saya bilang ke anak-anak, catatan itu nanti akan saya kumpulkan. Saya mau bukti fisik juga. Seperti tahun lalu memang saya mau bukti fisik. Saya sudah utarakan ke anak-anak, kenapa Bu? Ya kalau pakai foto yang kameranya cakep, apalagi kamera cantik gitu ya, yang selfie aja kan, pakai kamera cantik akan cantik. Tapi kasihan anak-anak yang
dia membuatnya sudah usaha semaksimal mungkin dengan yang bagus, yang ini, tapi ternyata kameranya hanya yang biasa dan dia tidak bisa trik untuk fotonya, hasilnya kan juga kurang ini ya. Saya tidak mau zolim terhadap anak-anak, nanti itu akan saya kumpulkan. Terus kemudian IPA juga ujian prakteknya ada membuat rangkaian listrik juga. Ya, nanti by Zoom juga, dan itu nanti begitu selesai ujian praktek by Zoom, nanti langsung dikirim ke sekolah. Saya melihat langsung juga bagaimana anak-anak merangkainya dan lain sebagainya. Jadi nanti bunda-bunda mohon maaf jika ya Allah Bu Ita galak banget, iya saya galak. Saya dari dulu Bu Ita ya? Iya dari dulu, tahu aja Pak Usman. Kata anak-anak tadi, Bu Ita, aku nggak diuber-uber lagi nih, nggak pakai sepatu, Masya Allah. Itu mereka melekat sekali ya gitu loh. Iya, karena nggak inilah kasihan ya kalau sampai mereka itu nggak pakai sepatu kotor. Kalau sekarang nak tidak usah diuber-uber, sekarang uber-ubernya tugas saja pokoknya. Masalahnya kan yang nguber orang tuanya Bu Ita. Kenapa? Sekarang yang nguber orang tuanya yang nguber-nguber. Iya, udah pindah tugas Pak. Udah pindah tugas. Ya betul. Ya di sini kita butuh kerjasama ya Bu Gita, Bu Dahlia ya dengan orang tua. Nanti saya sudah tekankan kepada anak-anak, mohon maaf ya nak, jika kamera ini untuk pelajaran IPA ya, yang pertama kita masuk tepat waktu. Tadi juga ada yang masuknya, ya Allah sampai saya bilang besok-besok, saya ngomong ke anaknya, besok-besok kalau masuknya lewat dari 10 menit, Bu Ita nggak benar-benar nggak masukin, udah biarin aja. Karena apa? Berawal dari sesuatu yang kecil akan menjadi besar, saya bilang. Itu ke anak-anak. Kemudian kamera nggak dibuka-buka, nak, bukan apa-apa. Saya nggak ngelihat mereka. Gimana sih Bu kita ngobrol dengan sesuatu hanya tulisan? Nggak enak lah pastinya. Nggak enak lagi banget. kalau dipanggil kalau belum dipanggil nggak nyaut ya Allah gitu ya, sedih juga sih sebenarnya gitu loh, tapi anak-anak sih alhamdulillah ya itu ya kamera kehadiran. Mohon maaf jika suatu saat Bunda menemukan anaknya cerita ke Bunda, Bun aku nggak dimasukin sama Bu Ita, mohon maaf dari sekarang, karena tadi saya sudah ada anak yang terlambatnya lebih dari sekian menit, bahkan 30 menit. Saya sedih juga tuh. Karena apa? Begitu kelewat IPA itu, ya Bunda pahamlah IPA ya, gitu loh. Ya insya Allah sih Bunda-Bunda bisa ngajar lebih pintar dari saya yakin gitu. Cuman disiplin dari sekarang. Kemudian yang ketiga Bunda, jika saya memberikan tugas, saya bilang ke anak-anak, jika Bu Ita memberikan tugas, waktunya tanggal 10 katakan, kumpulkan tanggal 10. Jika tanggal 11 mengumpulkannya, Bu Ita terima tapi tidak dinilai. Karena Bu Ita nggak mungkin memberikan tugasnya hari ini memberikan, besoknya langsung dikumpulkan, tidak. Paling tidak 1 pekan lah. Ya Bunda-Bunda, mohon maaf nih, dari sekarang saya juga info Bunda, wah galak banget nih Bu Ita nih katanya gitu. Gak apa-apa Bun, saya bilang ke anak-anak, saya dibilang galak gak apa-apa, tapi bekal kalian untuk masuk SMP. Jadikan mereka juga yang disiplin, meskipun sekolahnya hanya online, tidak perlu naik kendaraan, tidak perlu kemana-mana, tapi tetap disiplin harus iya. Gitu. Itu untuk pelajaran IPA. Mudah-mudahan Bunda maklum adanya. Karena terus satu lagi Bun, kalau lagi ulangan nih, atau pas PTS atau ulangan harian lah ya, penilaian harian, saya bilang ke anak-anak, Bu Ita hanya bisa, Bu Ita bilang, Bu Ita titip kepada Allah dan malaikat itu saja sudah cukup nak, karena bisa Bu Ita tidak melihat kalian ketika mengerjakan pakai Google Form, mana bisa lihat, nggak lihat, gitu loh. Meskipun pakai gini bisa aja menanyakan ke Mbah Google, jangan sampai nanya Mbah Google nak, Mbah kanan, Mbah kiri, Mbah depan, Mbah belakang, banyak Mbah. Di rumah itu banyak mbah lah ya gitu loh. Cuman anak-anak saya dari tadi sudah saya tekankan, tidak perlu mbah Google, mbah kanan, mbah kiri, mbah depan, mbah belakang. Gak usah ditanya. Percaya pada diri sendiri karena kalian sebenarnya anak-anak yang luar biasa, yang hebat sekali.
Nggak mungkin lah anak-anak yang bagaimana masuk ke Nurul Hikmah. Itu aja. Saya minta maaf dari sekarang Bunda-bunda, mohon maaf jika saya mungkin galak ya Pak Usman, kata Pak Usman emang dari dulu. Iya, Ya, betul. emang galak. Ya. Ini Bu Ita banyak yang ini nih. Kelas rendah aja banyak yang ngeluh. Aduh Bu Imas, kepala saya pecah. Jangan pecah Bun. Nanti susah ngelemnya. Iya, nggak ada lem. Ya, itu apa ya, susah mengungkapkannya. Nikmati aja kata Bu Ita. Betul, dinikmati aja. Apapun itu, kita semuanya uber-uberan. Kita juga punya target nilai ya gitu loh, yang membuat kita juga deg-degan. Dari awal tuh udah deg-degan, ya Allah Bu. Saya selalu ngomong Bu Dahlia, gimana nih strategi apa yang kita akan ini gitu loh. Oh iya strategi. Iya, kita harus punya strategi. Lagi nih anak-anak kita kan kasihan ya, mereka online itu tidak maksimal lah gitu loh. Daya serapnya juga berbeda. Mau tidak mau kita harus punya strategi yang ya Allah. Dan satu lagi 9 tema 1 semester. Udah sambil ngebut dan aduh, Masya Allah. Tapi kalau kita kerjasama, insya Allah bisa. Sapu aja bisa untuk nyapu. Saya kalau kerjasama. Kalau sapu hanya satu batang susah. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah Bun, insya Allah kita akan bisa. Ya, kelas 6 bisa ya? Gimana? Ya, kelas 6 bisa. Allahu Akbar gitu ya. Ya, betul. Demikian Bunda-bunda, mohon maaf, saya minta maaf dari sekarang jika Bunda merasa Bu Ita kok sama anak saya begitu. Insya Allah ini tidak ada tujuan apapun, tidak ada sama sekali. Saya hanya saya Bu Gita, Bu Dahlia sama dan Pak Usman juga dan guru-guru yang lain berpikiran bagaimana mendisiplinkan anak meskipun dalam keadaan belajar online. Itu saja. Mohon dibukakan pintu maaf dari sekarang ya Bun, yang banyak buat kami karena keadaan yang membuat kami ayo seperti itu. Terima kasih Bu Dahlia dan Bu Gita untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Ita untuk pemaparannya. Karena waktunya sudah jam 5 lewat. Ada lagi nggak yang nanya? Ada lagi nggak nih Bun yang mau bertanya sebelum kita tutup? Assalamualaikum. Oh, masih ada. Dipersilakan, Bun. Mohon maaf saya ini screen-nya nggak tampil ya, Bu. Iya, Bun. Ini Bu, dengan kondisi pandemi ini saya setuju dengan Bu Ita bilang kurang efektif gitu ya dibandingkan dengan offline. Saya pun setuju dengan offline gitu. Cuma kan kondisinya pandemi seperti ini di mana kasus makin tidak terkendali gitu kan. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang anak-anak itu harus dikungkung di rumah gitu. Cuma dengan model online ini memang banyak terkendala ya Bu ya, karena kan mereka gadget itu selalu on di tangan, baik laptop maupun HP, yang itu mungkin kita sebagai orang tua, apalagi orang tua yang bekerja, itu tidak bisa mengawasi 100% seperti itu. Jadi apalagi ini sudah kelas 6, diharapkan kemandirian anak-anak dan kejujuran anak-anak itu sendiri. Dan melihat kenyataan yang ada Bu, terutama anak saya gitu ya, saya setuju dengan Bu Imas, terutama anak laki-laki itu kan agak susah gitu ya dikendalikannya dibandingkan dengan anak perempuan. Ini Bu, terkait dengan game gitu ya, game atau bermain sama-sama game gitu. Saya kan kalau saya mendisiplin, terutama disiplin juga. Kalau sekolah itu kan jam 6 harus sudah sudah berangkat gitu ya. Kalau sekarang kan jam 7 mulai, kadang-kadang disuruh mandi aja kita sudah berupaya untuk ngegas ya Bu ya. Bertanduk malah gitu. Tapi memang anak-anak itu ya itu tadi Bu, udah kelamaan mungkin ya di rumah ya, akhirnya membulat gitu lah. Sudah badan membulat, sudah kurang gerak seperti itu ya Bu. Jadi agak jadi kita juga di satu sisi karena mereka di rumah terus ya Bu ya, harus menyehatkan mental mereka juga agar imunnya tidak turun, tidak stres dan sebagainya. Tapi di sisi lain
gadget dan sebagainya itu Bu agak justru mengurangi fokus mereka dalam belajar. Apalagi ini sudah kelas 6. Dan untuk tugas-tugas seperti yang disampaikan oleh Bu Ita, saya mungkin mohon informasinya Bu sebagai orang tua gitu kan. Kadang grup itu kan tidak bisa selalu online gitu Bu ya. Apalagi kalau misalnya admin only gitu. Dan itu untuk tugas-tugas memang harus dikumpulkan, jadi kita bisa pantau Bu. Karena kadang-kadang anak-anak ini kalau ditanya ya fokusnya tuh agak kurang. Apaan tugas yang mana gitu, tahu-tahu ntar ini kamu kok belum ada tugasnya, seperti itu. Jadi ya mohon informasinya saja Ibu, dan mungkin bisa jadi penguatan juga ke anak-anak bahwa ini sudah kelas 6 gitu, bermain game-game itu ya boleh, tapi sudah harus jauh dikurangi gitu loh Bu. Jadi mungkin itu saja Ibu ya. Insya Allah kita sebagai orang tua juga akan bekerja sama dengan Bapak dan Ibu guru gitu ya, untuk bisa mengantarkan anak-anak kita ke jenjang yang lebih baik gitu. Seperti itu. Untuk Bu Ita mungkin bukan galak ya Bu ya, tegas. Tapi kalau Bu Ita terus terang Bu punya kesan yang dalam di hati saya. Ketika kakaknya Faza itu Adnan 2 minggu ya Bu ya, nangis-nangis nggak mau masuk sekolah. Ingat ya Bu Ita? Ya, betul. Bu Ita yang menguatkan gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Ita. Ya, mungkin itu saja Bapak dan Ibu guru permohonan dari saya mewakili orang tua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jawab Bu Dahlia, Bu Gita? Silakan Bu Ita. Baik Bunda, nanti akan saya share 2 berarti ya di grup anak-anak dan grup orang tua. Seperti tadi saya sudah share link video, mereka hanya membuat mind mapping di buku tulis IPA. Memang saya juga bicara dengan anak-anak, sampul bukunya seperti kalian offline, disampul, dibuat catatannya, boleh model apapun mind mappingnya. Nanti ketika Bu Ita minta kumpulkan, kalian udah nggak, aduh malu nih begini. Tidak, makanya dari sekarang saya bilang gitu. Tapi anak-anak tadi sih banyak yang WA, Bu Ita kayak gini, boleh. Saya akan bolehkan yang pokoknya selama mereka masih membuat mind mapping menurut dia yang lebih mudah untuk dimengerti. Insya Allah nanti link videonya akan saya share untuk Bunda juga, biar Bunda juga nonton, ya namanya video pendidikan ya. Kemudian nanti juga akan saya info tugasnya apa dan dikumpulkan atau tidak. Baik Bunda, terima kasih atas sarannya. Terima kasih untuk mamanya Faza. Baik, itu aja. Sama Ibu Ita. Ya. Pak Usman mungkin mau menanggapi Pak, yang game Pak, mabar. Yang game. Biasanya anak-anak bilangnya mabar. Silakan Pak. Dinyalakan dulu mic-nya Pak. Pak, mic-nya Pak. Ya, apa yang Ibu rasakan sama apa yang saya rasakan. Karena saya punya anak laki 2, Bu. Ya, tapi pada dasarnya memang saya teringat dengan ini Bu. Jadi supaya kita tidak terlalu pusing, tidak terlalu stres dengan kondisi seperti ini, mungkin ini Bu. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Kita bagaimana mencoba berbicara, berdiskusi dengan mereka sesuai dengan akal kadar mereka. Jadi kita coba memposisikan diri kita dengan anak-anak kita. Jadi ya memang anak-anak ini memang lagi masa-masanya yang memang perlu kesabaran yang sangat kuat. Nah, itu sih yang saya pakai, khatibun nas ala qadri ukulihim. Kita berbicara dengan mereka, kita sesuaikan dengan kondisi keadaan anak-anak kita. Jadi jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras juga nanti takutnya pecah. Jangan terlalu lembek, takutnya juga nanti malah jadi tidak kondusif. Jadi saya harapkan ya kita yang sedang-sedang aja, ketika kendor kita kencangkan, ketika kencang kita ulur. Nah artinya itu supaya kayak main layang-layang, main ada tarik ulur gitu ya. Jadi kita juga tidak terlalu pusing, karena kalau pusing nanti terlalu dibawa ke hati, nanti malah ujung-ujungnya apa Bu? Ngeluh. Nah, penyakit.
Kalau udah kita banyak ngeluh, tentunya banyak penyakit. Jadi insya Allah kita tawakal ala Allah, kita ikhtiar, kita berusaha komunikasi dengan anak dengan baik. Insya Allah jalan yang terbaik adalah komunikasi. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Kita bicara sesuai dengan kadarnya mereka. Terkadang orang tua itu kepengen mengikuti apa yang ada dengan orang tua gitu loh. Jadi orang tua kepengen begini, maunya begini. Padahal situasi dan kondisi ini memang perlu banyak diskusi dengan anak-anak kita. Mungkin itu aja tambahannya sih Bu. Sama Bu keluhannya, pasti mainnya di game. Tidurnya malam-malam Bu. Iya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Usman. Sebuah tipnya dari Pak Usman. Ya, teman-teman tuh kebiasaan nama anak-anak jadi teman-teman. Bunda-bunda. Anak kita sedang puberitas ya Bun, ini sedang memasuki usia puberitas. Mohon jangan sampai terlalu kencang, bisa putus layangannya ya Pak Usman. Terlalu kendor pun dia juga tidak bagus juga. Jadi sedang-sedang saja. Tuh, jadi lebih baik sih memang diskusi ya Bun. Anak kelas 6 sudah bisa diajak diskusi. Wita, saya potong. Kata orang Jawa ya, khairul umuri awsatuha. Ya, kata orang Jawa itu Bun, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan adalah yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Ketika anak kita perlu keraskan, ya kita perlukan kekerasan. Jangan sampai kekerasan itu membawa fisik. Artinya sebaik-baik adalah yang pertengahan saja. Jadi yang biasa-biasa kita hadapi dengan tawakal ikhlas. Mungkin gitu aja Bu Gita. Udah mau maghrib soalnya Bu Gita di sini. Iya Pak, di London ya Pak ya. Pak Usman lagi di London Bu Gita. Biasa. Ya, karena anak kita juga sudah memasuki usia pubertas. Dan nanti di HIPA juga ada pelajaran mengenai pubertas juga. Usia nanti akan waktu pelajaran saya akan saya pisah antara laki dan perempuan. Baru nanti disitulah kita ngobrol ya gitu. Ya, sebenarnya sih untuk laki-laki enaknya sih dengan guru laki-laki ya. Ketika saya ditanya mengenai mimpi basah, saya bingung. Apa yang saya jelaskan? Saya tidak bisa menjelaskannya karena saya bukan laki-laki Pak Usman ya. Nanti suatu saat saya undang Pak Usman. Kalau perempuan, ya akan saya jelaskan. Dan itu nanti jamnya akan dipisah antara laki dan perempuan. Itu berbeda. Karena sudah berbeda. Itu mereka beda ini ya. Nanti yang perempuan tidak malu dengan laki-laki, yang laki-laki juga tidak malu dengan perempuan. Karena itu sangat ibaratnya mereka, ya kita juga pastinya orang tua saya yakin kok. Untuk bicara mengenai pubertas tuh orang tua tuh masih agak ini nih Pak Usman, tabu. Saya pernah dikritik sama anak-anak masalahnya, terutama anak laki-laki. Wita, ngomongnya jorok, kok jorok sih? Itu mengenai sesuatu yang harus mereka ketahui gitu. Begitu. Saya izin kepada bunda-bunda nanti akan ada jam tersendiri berbicara dengan mereka dari hati ke hati mengenai pubertas itu. Bismillah, mudah-mudahan anak-anak kita paham. Ya bunda-bunda, begitu. Pak Usman, jangan lupa suatu saat akan saya undang untuk mengisi anak laki-laki. Gestar. Iyalah. Ada satu lagi nih pertanyaan di chat Bu Gita. Dari Mama Rizky. Assalamualaikum Bu, untuk tugas anak-anak juga kalau bisa di-share di grup wali murid biar kita di rumah juga bisa mengingatkan ke anak-anak kembali. Ya, tadi sudah terjadi. Sebetulnya dari awal pembelajaran kita di kelas 6 memang grup wali murid dan grup murid kita pisahkan. Kenapa? Yang pertama, kami bertujuan untuk yang pertama membangun tanggung jawab mereka. Jadi Bu Dalia dan guru-guru lain dan guru kelas 6 lain pasti bilang bahwa jangan nyusahin orang tua kalau PJJ. Jadi kerjakan sendiri. Itu tanggung jawabnya. Jadi makanya kita selama ini tidak men-share tugas di grup wali murid, hanya men-share tugas di Zoom dan di grup dan di grup murid aja gitu ya, siswa-siswinya aja. Jadi tujuannya itu yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua kita setelah selesai PJJ pasti ada centang-centang ya Bu Gita ya. Jadi yang sudah mengerjakan siapa, yang belum mengerjakan siapa, itu ada di grup anak. Nah, untuk
wali murid atau untuk orang tua, saya himbau bahwa memaksimalkan RPP Pekanan. Jadi dilihat dan disimak, hari ini kita belajar apa, besok apa, dan sebagainya, itu seperti itu. Jadi mau nggak mau atau memang harus memaksimalkan RPP Pekanan untuk orang tua murid. Jadi kalau RPP Pekanan memang kita share di 2 grup, di wali murid dan di siswa. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih Bu Ita. Ya. Mamahnya Rania. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya tentang PPDB online. Apa benar ada komponen nilai ekskul untuk seleksi masuk SMP negeri selain nilai Sidanira dan nilai akreditasi sekolah? Jadi, Waalaikumsalam Mama Rania, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk PPDB online tahun lalu memang ada nilai ekskul, tapi nilai ekskul itu adanya di SMP dan di SMA. Kalau untuk SD tidak ada kalau tahun lalu. Nanti kalau untuk tahun depan kami belum tahu bagaimana sistem PPDB online-nya, apa seperti sama seperti tahun lalu atau tidak, jadi kami belum tahu. Nanti kalau untuk PPDB online, insya Allah akan ada sosialisasinya di semester 2 awal ya, kalau memang sudah ada informasi dari dinas. Seperti itu. Ya, Mama Rania, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Bu Gita, boleh ditutup Bu Gita. Iya, sudah. Ya udah mau maghrib kata Pak Usman. Mau buka puasa Pak Usman. Baik, sebelumnya bagi ayah bunda yang belum melakukan ini ya, absensi ya, saya kirim ulang di chat linknya, silahkan ayah bunda isi daftar hadir hari ini. Baik, sebelum saya akhiri kegiatan hari ini, mari kita foto bersama dulu. Ya, silahkan ayah bunda dinyalakan kameranya, bagi yang bisa dinyalakan. Kita ada 3 slide. Ya, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, tahan ya Bun, 3 kali gayanya. Baik, untuk slide kedua selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Tahan Bun, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah ayah bunda, kita sekarang berada di penghujung acara. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan kegiatan pertemuan hari ini, sosialisasi hari ini bisa memberikan pemahaman lebih kepada ayah bunda untuk sama-sama saling bekerja sama dan juga untuk sama-sama saling membantu dalam mensukseskan kegiatan belajar selama kelas 6 ini. Baik, sebelum ditutup, saya persilahkan kepada Pak Usman untuk doa penutup, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Gita. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua diberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan lahir batin, sehingga dalam membesarkan anak-anak kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita semua dijauhkan dari penyakit yang mungkin saat ini sedang melanda kita, tetap kita diberikan kesehatan. Dan yang kedua, mohon doa Bu, khususnya buat istri dari Pak Fadun yang saat ini sedang sakit. Kita doakan pula mudah-mudahan istrinya kembali sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita, tetangga kita, teman kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesehatan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma ja'alna ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh ayah bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.